Tuhan telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yaitu supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang bertanya pada saya tentang cinta. Saya katakan begini, ada kesalahpahaman dan kesalahmengertian orang tentang cinta. Kalau orang melihat seseorang yang lain, hatinya berbunga-bunga, jantungnya berdebar-debar, sudah mulai keluar keringat dingin, dia mengatakan itu cinta. Padahal bukan, itu namanya jatuh cinta. Beda dengan cinta. Dan konyolnya, banyak orang yang jatuh cinta kemudian melepaskan segala-galanya, bahkan melepaskan apa yang dia yakini, seolah-olah itu sudah cinta, padahal baru jatuh cinta. Maka banyak orang kemudian merasa kecewa dan kemudian merasa menyesal dan lain sebagainya. Lantas cinta itu seperti apa? Pada tanggal 1 Juli tahun 2000 di Copenhagen dan di kota Malmö itu diresmikan sebuah jembatan, namanya Jembatan Øresund. Panjangnya 7,8 km. Ada orang yang mengatakan 8 km. Diresmikan oleh Ratu Margaret II, Ratu Denmark, dan juga ada Raja Gustav dari Swedia. Dua bangsa disatukan dengan jembatan yang luar biasa yang dibuat oleh seorang arsitek namanya Johns Rockne. Dia membuat jembatan sekaligus terowongan yang menghubungkan dua kota beda negara. Ketika diresmikan dan 1 hari kemudian orang boleh melewati jalan itu, begitu banyak orang terkagum-kagum
ini jembatan luar biasa melewati Selat Orson ini. Bagus sekali, indah sekali, mengagumkan dan membuat orang terheran-heran. Dan bahkan ada rekamannya itu bagaimana jembatan itu dibuat dengan susah payah, dengan teknologi, kecerdasan dan lain sebagainya, dan orang terkagum-kagum dengan itu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang dimuliakan Allah, sebetulnya dalam bacaan pertama Nabi Yesaya sudah merasa terkagum-kagum dengan Tuhan yang sudah membuat kita dalam kandungan ibu kita, menenun dan merajutnya dalam rahim, dan setiap sel kehidupan yang bertumbuh dirangkai sedemikian rupa, bahkan dipersatukan dengan seluruh bangsa Israel, dan mereka menemukan Tuhan di situ. Maka Rasul Paulus ketika bertemu dengan jemaat di Korintus dalam bacaan kedua, bagaimana kerasulannya, bagaimana Tuhan menyertainya, dan bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang ada di situ. Kemudian dalam bacaan Injil sangat jelas bagaimana akhirnya Yohanes Pembaptis terkagum-kagum, bagaimana Allah bekerja melalui Roh Kudus dalam rupa burung merpati hinggap di bahu Yesus, dan kemudian dia tahu bahwa ini adalah anak Allah. Maka dari itu saya kira cinta dimulai dengan rasa terpesona kepada yang agung, pada yang mulia, pada kekuatan yang luar biasa yang terlebih dahulu mencintai kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Cinta Tuhan tidak abal-abal. Dia mempersembahkan bahkan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan cinta itu jugalah yang dibagikan kepada kita. Bahkan di dalam teks yang lain dikatakan Allah adalah kasih. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang ditujukan kepada kita. Bagaimana Tuhan dengan segala macam upaya supaya orang-orang diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dimuliakan Allah, lantas pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita memiliki cinta Tuhan, dan itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam carut-marutnya kehidupan ini, bagaimana kita bisa memiliki cinta dan menerapkannya. Yesus tak henti-hentinya mengatakan kepada kita, jangan takut, be not afraid. Jangan takut untuk berbuat baik. Jangan takut untuk mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dan dia tunjukkan pada kita juga tentang pokok anggur yang benar. Bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka cinta yang bermakna adalah cinta yang menyatukan kita dengan Tuhan. Menyatu dengan pokok anggur, menyatu dengan Tuhan, seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyatu di dalam pribadi Anak Tunggal Allah yang hadir di tengah-tengah dunia melalui tanda pembaptisan Yohanes. Maka saya kira kalau kita tidak bisa menyatu dengan pokok anggur, ranting itu akan dipotong dan dibuang ke api karena cinta tidak berbuah kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lantas cara berikutnya bagaimana kita bisa menyatukan dengan Tuhan. Ada bahasa Inggris yang saya suka, istilahnya unfolding. Buka lebar-lebar hati dan pikiran kita akan segala rahmat yang Tuhan berikan. Maka saudara-saudari,
Sebetulnya ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada saat itu kita memiliki iman yang secara eksplisit kita nyatakan dalam pembaptisan yang kita terima. Di situ sebagai tanda yang kuat bagaimana kita menyatukan diri pada Tuhan. Dan cinta Tuhan itu akan nyata juga dalam keluarga-keluarga yang saling mengasihi, suami istri dengan anak-anaknya, keluarga yang saling memperhatikan, keluarga yang memberikan juga rasa peduli dengan tetangga dan sesamanya. Dan cinta itu terus melebar dari rumah ke lingkungan, ke kota, ke negara bangsa, bahkan akhirnya ke seluruh dunia. Kita mewartakan kasih Allah dalam kehidupan ini. Maka hati-hati dengan jebakan jatuh cinta. Hati-hati dengan jebakan rasa perasaan yang justru kita menjadi semakin jauh dengan Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita dengan Tuhan. Dan kita menemukan cinta yang amat dalam karena Tuhan telah menunjukkan cintanya kepada kita umat manusia. Mungkin kita pernah jatuh, mungkin kita pernah berdosa, mungkin kita telah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita yang mau bertobat kepadanya. Tuhan tetap menerima, bahkan menanti-nantikan, seperti yang dikatakan Yesus, satu orang bertobat, laskar para malaikat bernyanyi gembira. Karena apa? Karena anak manusia, seorang anak manusia diselamatkan. Mudah-mudahan bacaan hari ini meneguhkan kita bukan untuk jatuh cinta, tetapi untuk terpersona dengan Tuhan dan kemudian memiliki cinta, dan kemudian lewat cinta Tuhan itu yang disalurkan lewat hidup kita masing-masing, kita boleh berbagi kasih persaudaraan, kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai kasih yang tidak cemburu, murah hati, kasih yang memberikan sukacita kegembiraan bagi sesama. Amin, saudara-saudari. Amin. Mudah-mudahan berkat kasih Tuhan menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,